Kata demikianlah keterangan fi tafsiril kursi yang ada di dalam kitab tafsirul kursi. Ar-Rabi' Ashar, Ar-Rabi' Ashar yang ke-14, ayatul musta'idhin. Ayat kursi disebut juga dengan ayatul musta'idhin. Artinya ayatul musta'idhin adalah ayat bagi orang-orang yang meminta perlindungan. Jadi ayat kursi juga disebut dengan ayat perlindungan. Perlindungan dari apa? Nanti ada. 5, karena keterangan yata'awwadhu, berlindung. Yuta'awwadhu, nah, majhul. Yuta'awwadhu dijadikan perlindungan bihadhil ayat, dengan ayat ini. Yuta'awwadhu dijadiin perlindungan bihadhil ayat, dengan ayat ini, fi jami'il umuri, di semua urusan-urusannya. Kalau ini dijadikan maklum berarti fa'ilnya ma. 5, karena perkara yata'awwadhu, berlindung apa mak bihadhil ayat, dengan ayat ini gitu. Tergantung dah kita mau bacanya bagaimana, yang penting paham. Jadi ini ayat kursi dijadikan sebagai ayat perlindungan dari semua urusan, khususan, terutama, khususnya, terutama, lil alami, bagi segala penyakit, wal aujahi, dan gangguan-gangguan pikiran, stres, sinting. Orang stres 2:30 atau 1:30 deh ya. Hah? 1:30 bacain ayat. Lil alami, bagi segala penyakit, wal aujahi, dan gangguan pikiran, kesurupan, wal masaibi, dan segala macam musibah. Jadi ini ayat kursi bisa dijadikan sebagai ayat untuk minta perlindungan kepada Allah, terutama ya, terutama untuk berbagai macam penyakit, baik penyakit luar maupun penyakit dalam. Dan juga orang yang terkena gangguan pikiran, ya, gangguan pikiran bisa jadi karena banyaknya persoalan-persoalan hidup yang dia tidak mampu mengurainya, sehingga semakin banyak, semakin menumpuk, akhirnya jadi 2:30. Tahu 2:30 ya? Miring dikit. Ya, kalau 5:30 udah bukan miring lagi, udah. Ya, oleh udah. Tapi hati-hati, jangan terkecoh. Seratus orang yang kesurupan, 99 bohong. Kalau baru nyaran itu, nyaran yang baru, yang apa namanya, yang mau menampilkan diri, udah segala macam dipencet-pencetin tuh orang. Begitu sadar pada sakit badannya. Cara membedain gimana? Hah? Bukan saya pakarnya dah. 100 orang kesurupan, 99 itu bohong. Rata-rata ya karena beban pikiran. Ada juga yang caper, cari perhatian. Karena barangkali dia punya mau, belum diturut-turutin juga. Contoh perjaka yang pengen buat kawin, kata babanya, emaknya ntar dulu potong, urusan lagi banyak banget ini. Sementara orang, terutama keluarga dari itu perempuan, udah nanyain dulu. Akhirnya apa? Pikiran. Nah, ini udah begitu nanti. Yang lagi ngomong dewek-dewek, tiba-tiba tawa. Gitu. Wah, ini kesurupan itu. Padahal mah bukan kesurupan.
Ini dalam ilmu psikologi namanya apa? Stres ya, depresi ya. Stres itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Udah dah nih, yang baru masuk ke kelompok zikir, wow, pencet semuanya dipencetin. Lah orang dipencet ya teriak lah, sakit. Apa aja dipencetin, aduh, keluar lu keluar, aduh. Aduh, dipencet sekencang-kencangnya sakit. Iya, sampai jarum itu sampai membekas biru. Ya kadang karena terobsesi gitu ya, terobsesi dia bisa manggil siapa aja dah tuh, orang tuanya dipanggil gitu ya. Padahal mah itu lagi stres itu. Ya, buah masuk. Gitu. Ini gua buah-buahnya ini gua buah-buahnya ini. Ini anak gua jangan diapa-apain ini anak gua ini, gitu. Iya. Padahal mah dia modus sih, modus. Ada aja orang sekarang nih. Ya. Ya karena apa sih? Karena caper itu tadi, cari perhatian gitu. Biar didengar, barangkali kemarin-kemarin dia kagak didengar. Dia pakai apa nih kira-kira? Itu. Pora-pora nyurup babuannya. Pora-pora nyurup engkongnya. Itu. Segala Syekh Abdul Qadir Jilani masuk ke dalam dirinya. Ganas banget. Aduh. Masa jenderal dipanggil mau sama kopral gitu loh. Ya kan analoginya begitu. Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah jenderal, kita yang manggil kopral. Iya, lah songong amat kopral manggil jenderal. Kalau dia begitu-gitu jangan percaya. Ya, setan itu, kalaupun emang dia bisa gitu ya ngomong bahasa Arab begitu kan. Wah, siapa nih? Ini Raja Jin dari mana? Dari Baghdad. Baghdad ngomong bahasa Arab nih, bahasa Arab. Setan itu. Ya. Nggak bisa, yang namanya roh itu kemudian dipanggil masuk ke dalam jasad ya. Dia masuk ke dunia yang fana. Dia udah enak di alam malakut kok. Masa dipanggil enak banget. Siapa kita? NO. Siapa kita? Iya, jangan terkecoh sama yang begitu-begitu ya. Yang logis-logis aja dah, yang logis-logis aja. Ntar mari-marinya apa ya? Ya dikata dukun ya, bukan itu. Kalau mau jadi dukun, ya kalian jadi dukun. Ya, kalau mau jadi dukun yang benar-benar dukun gitu. Ya, jangan separuh-separuh. Ya, kalau mau ngaji, yang ngaji yang benar gitu. Ya, lebih baik sekarang nih banyak banget orang stres. Wah, ngamuk. Ini dari habis maghrib sampai jam 12 ini belum sadar gitu. Begitu diparanin, ngapa emang? Wah, dia ngomong saya ini engkongnya. Ngapa emang ngapa? Oh, semuanya ini pada jahat sama saya. Gitu. Begitu kita suruh pada keluar, udah, emang kagak malu, nggak capek begini. Dia nangis. Iya, lebih baik ya. Yang ngadepin orang kayak begitu tuh. Kadang ada juga yang obsesi gitu ya, obsesi. Udah begitu, anu banget lagi, kompak banget dua orang. Wah, gua ambil nih, masuk, gitu. Gitu. Iya. Itu orang bego banget mau lagi digituin. Mau itu digituin, mau. Hah? Direkam. Aduh, 2022 loh ini. Iya, mestinya kita berpikir gimana nih? Ya, membangun sebuah peradaban. Nggak akan bisa terbangun peradaban dengan kita hanya mikirin persoalan-persoalan yang klinik. Ya bicara goib kita percaya ada goib, tapi ya bukan ke situ arahnya. Jangan ke arahnya. Kapan mau pintar kita kalau begitu ya?
Iman kita pertebal. Bebas ya. Lagi zikir tiba-tiba bau minyak wangi nih, minyak wangi. Ini jangan-jangan khodamnya nyampe nih. Aduh. Belajar ngaji yang bener. Kama sebagaimana apa atau riwayat akhraja yang telah menukil siapa Abdullah bin Ahmad, yaitu Abdullah bin Ahmad an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Ubay bin Ka'ab, kuntu, dulu saya. Kalau ada bahasa kuntu berarti menunjukkan fi'il madhi yang telah lampau. Dulu saya gitu. Atau kunna, dahulu kami gitu. Kuntu, dahulu saya, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dulu saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'a a'rabiyun, maka datang orang kampung. Faja'a, kemudian datang siapa? A'rabiyun, orang desa. Orang A'rabi, orang Baduy. Faja'a, kemudian datang siapa? A'rabiyun, orang Parung. Faja'a, kemudian datang siapa? A'rabiyun, orang Baduy. Faqala, kemudian bertanya siapa orang Baduy, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Siapa yang datang? Orang Baduy kepada Nabi Muhammad. Kemudian nih orang Baduy tanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innali akhan, sesungguhnya saya punya saudara. Sesungguhnya saya punya saudara. Wabihi, dan saudara saya itu wajaun, sakit. Wabihi, lan kelawan akhon gitu kalau di bahasa Jawa kan, wabihi lan kelawan akhon, dan saudara saya ini wajaun, sakit kesurupan. Qala, bertanya siapa Nabi, wa ma waja'uhu, sakitnya apaan emang? Wa ma waja'uhu, sakitnya emang apaan? Sakit apa? Qala, kemudian menjawab siapa Arabi, bihi, itu saudara saya. Itu apa itu? Huruf apa sih itu? Lam apa? Hah? Terus? Apa itu? Coba dah. Saya tadi lagi merhatiin ini huruf apa sih? Bihi apa itu? Bukan lam. Mimnya satu apa dua? Dua ya? Dua ya? La'ala shawab, mimnya dua ya? Lamamun ya? Lamamun itu berarti artinya gangguan jiwa. Qala, kemudian menjawab siapa Arabi, bihi, saudara saya, lamamun, kena gangguan jiwa. Qala, kemudian berkata siapa Nabi, fa'tini, datangkan dia kepadaku. Fa'ti, datangkan siapa kamu nih kepadaku, bihi, dengan bawa itu saudara. Fa'ti, datangkan siapa kamu nih kepadaku, bihi, dengan membawa saudaramu itu. Fawadha'a, kemudian meletakkan siapa A'rabihu akan saudaranya, baina yadaihi, di hadapan Nabi. Fawadha'a, kemudian meletakkan siapa A'rabi
hu akan saudaranya baina yadaihi di hadapan Nabi. Ini menarik. Fa'awadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'awadah kemudian meminta pertolongan hu akan si saudaranya yang sakit itu, siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu saudara orang Baduy sakit dihadapkan kepada Nabi, Nabi kemudian meminta pertolongan kepada Allah untuk orang yang sakit tersebut. Meminta pertolongannya Nabi dengan apa? Bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihatul Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Bi Fatihatil Kitabi, dengan suratul Fatihah. Wa arba'i ayatin, dan 4 ayat min awali suratil Baqarah, dari awal surat Al-Baqarah. Begitu Nabi membaca Al-Fatihah selesai, beliau membaca Alif Lam Mim sampai Humul Muflihun. Itu 4 ayat yang ada di awal surat Al-Baqarah. Dibaca nggak dalam tahlil? Wa hatainil ayataini, dan 2 ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari al-musakhkhari bainas sama'i wal ardi ayatil liqaumin yaqilun. Itu wahatain ayatain. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Wahatainil ayataini, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi ayatil liqaumin yaqilun. Setelah baca 2 ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164, Nabi Muhammad membaca wa ayatil kursi. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Selesai Nabi Muhammad membaca ayat kursi, wa thalathi ayatin min akhir suratil Baqarah, beliau membaca 3 ayat akhir daripada surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ayati min Ali Imran. Setelah selesai beliau membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai selesai, beliau lanjutkan membaca surat Ali Imran yang bunyinya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ali Imran itu Ali Imran ayat 18 sampai 19. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakun bi ayati llahi fa innallaha sari'ul hisab. Setelah baca daripada surat Al-Imran, beliau baca lagi tuh wa ayati minal a'rafi, beliau baca 1 ayat daripada surat Al-A'raf yang bunyinya inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil layla an-nahara yatlubuhu hatithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Al-A'raf ayat 54. Selesai beliau membaca surat Al-A'raf ayat 54, beliau baca akhir daripada surat Al-Mu'minun wa akhir suratil Mu'minun. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim
Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Al-Mu'minun ayat 119. Dari fata'ala Allahul Malikul Haq. Setelah beliau baca surat Al-Mu'minun wa ayatin min suratil jin, satu ayat daripada surat jin yang bunyinya wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Satu ayat aja tuh. Begitu selesai baca satu ayat baca satu ayat daripada surat jin, lalu beliau membaca wa ashri ayat min awwalis Shafat, membaca 10 ayat berawal dari ayat pertama surat As-Saffat yang bunyinya was-saffati saffa fazajirati zajra fataniyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. 1 sampai 10. Wa thalathi ayatin min akhir suratil Hasyr. Kemudian beliau selesai baca 10 ayat surat As-Saffat, beliau baca 3 ayat akhir daripada surat Al-Hasyr yang awalnya dari law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin law aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai akhir. Selesai daripada membaca surat Al-Hasyr, beliau baca wa qul huwallahu ahad sekali itu sampai selesai. Wal mu'awwidzatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Setelah beliau baca tuh ayat-ayat ruqyah, faqama ar-rajulu, kemudian itu orang yang sakit dia berdiri ya, orang yang stres tadi, orang yang kena gangguan jiwa langsung waras ya. Faqama ar-rajulu, kemudian berdiri. Siapa ar-rajulu? Orang yang tadi stres. Ka'annahu, seakan-akan si rajul itu lam yashukku ya, dia tidak sakit, seakan-akan dia tidak sakit. Catat tuh ya, catat ya, ini tadi saya udah catat nih ya, tadi saya catat, benar tinggal difotokopiin aja atau jangan dipoto, enak banget dipoto, saya aja nyatet. Yang enak sih antum nyatet, berkahnya nih nyatet itu loh, nyatet ya, tadi saya udah kumpulin, nanti tinggal ya fotokopi, nanti fotokopiin, mudah-mudahan jadi manfaat buat antum. Jadi siapa yang tulisannya bagus disalin aja lagi. Yuk kita baca yuk bareng-bareng ya. Dari Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم